Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dedi Nugroho. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat website tanpa coding menggunakan WordPress. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu nih materi apa saja yang akan kita bahas nantinya ya. Jadi yang pertama itu tentu saja pengenalan WordPress. Oke, jadi supaya kita sama-sama sepaham WordPress itu apa dan kenapa banyak orang pakai gitu ya. Dan kita bisa buat website apa saja sih dengan WordPress itu. Kemudian yang kedua adalah pengenalan hosting dan domain. Jadi kenapa harus pakai hosting, kenapa harus pakai domain, nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga itu mengenai instalasi WordPress di hosting teman-teman. Ya, jadi supaya websitenya teman-teman itu nanti bisa diakses oleh orang lain secara online ya. Kemudian yang keempat itu adalah pengaturan dasar ya. Pengaturan dasar WordPress itu nanti saya akan berikan contohnya langsung praktek ya. Kemudian yang kelima itu adalah instalasi tema dan kustomisasi dasar. Itu contohnya adalah custom header ya, custom footer, kemudian ada custom font ya, kemudian bisa warna juga, warna background, warna huruf dan yang lainnya. Kemudian yang keenam itu mengenai mengelola konten. Jadi bagaimana kita bisa publish suatu artikel, halaman ya, halaman website itu juga bisa dan nanti kita bisa kelola di sini. Kemudian yang ketujuh itu adalah mengenai instalasi dan penggunaan plugin. Jadi plugin itu apa, kemudian bagaimana cara menginstalnya, kemudian rekomendasi plugin yang terbaik ya di sesuai dengan kebutuhan itu apa saja, itu nanti saya akan berikan rekomendasinya. Kemudian penutup. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama itu adalah mengenai pengenalan WordPress teman-teman. Jadi WordPress itu adalah platform untuk membuat dan mengelola situs web atau blog. Jadi WordPress ini adalah CMS yang paling populer ya. Jadi CMS itu adalah Content Management System yang paling populer di dunia karena mudah digunakan dan fleksibel. Ya, WordPress dapat digunakan oleh siapa saja baik pemula maupun profesional, teman-teman. Jadi walaupun saya programmer, tapi saya juga pakai WordPress gitu ya. Jadi bukan hanya untuk pemula ya, yang nggak bisa coding, tetapi teman-teman yang mungkin bekerja sebagai programmer itu juga bisa menggunakan WordPress. Jadi bisa digunakan siapapun dari mulai pemula sampai profesional. Kemudian dengan WordPress kita bisa bikin apa saja sih ya websitenya. Jadi kita bisa buat website blog pribadi, kemudian kita bisa bikin website toko online atau e-commerce, kemudian kita bisa buat website profil perusahaan atau company profile ya. Kemudian kita bisa buat website portofolio juga, lalu kita bisa buat website e-learning, website membership, dan yang lainnya. Jadi dengan WordPress ini, kalau misalkan saya mendapatkan klien ya, jasa pembuatan website, jadi saya juga buka jasa pembuatan website, itu kalau misalkan kebutuhan klien itu adalah blog ataupun toko online ataupun website company profile, itu saya pasti pakai WordPress teman-teman ya, itu udah pasti. Karena kelebihannya waktu pengerjaannya itu bisa sangat cepat, kemudian lebih murah juga ya. Kemudian kita bisa kerjakan sendiri juga, itu kelebihannya. Dan desainnya tuh banyak teman-teman. Nanti akan saya berikan contoh template yang mana desainnya itu keren-keren gitu ya, modern dan user friendly. Dan SEO friendly ya yang paling penting. Oke, ini adalah untuk pengenalan WordPress ya. WordPress.org itu semoga teman-teman paham ya. Sekarang kita buka dulu untuk alamat WordPress-nya. Jadi untuk WordPress yang saya maksud itu ini teman-teman ya, id.wordpress.org. WordPress.org ya, ini teman-teman bisa buka. Ini WordPress yang saya maksud yaitu WordPress self-host teman-teman. Jadi 43% website yang ada di dunia ya sekarang itu menggunakan WordPress. Ini kan luar biasa banyak ya. Dari sekian banyak CMS, dari sekian banyak
bahasa pemrograman ya, itu yang menggunakan WordPress itu luar biasa banyak. Nih teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan mengenai hosting dan domain ya. Selanjutnya kita bahas mengenai pengenalan hosting dan domain teman-teman. Jadi ini materi yang cukup penting. Jadi sebelum teman-teman belajar mengenai membuat website ataupun belajar WordPress, itu teman-teman harus paham dulu nih, apa sih hosting itu, kemudian apa sih domain itu. Jadi hosting itu adalah layanan yang menyediakan tempat untuk menyimpan semua file dan data website kita di server yang terhubung dengan internet. Jadi tanpa adanya hosting, jadi website kita nggak akan bisa diakses oleh pengguna lain gitu ya. Jadi website kita ada di Solo ya, maka pengguna yang ada di Jakarta itu nggak akan bisa mengakses gitu ya kalau tanpa adanya hosting. Dan tanpa hostingnya itu ataupun servernya itu terhubung ke internet. Jadi nggak bisa teman-teman. Jadi website kita harus tersimpan di hosting yang terhubung dengan internet. Nah, jadi biasanya kalau hosting ataupun server itu kita itu sewa teman-teman ya. Kita sewa ke provider yang dia punya fasilitasnya. Ya, kita sewa bulanan ataupun tahunan ke provider hosting ya. Yang mana provider hosting itu dia memiliki server yang selalu terhubung dengan internet. Seperti itu ya. Jadi kalau rekomendasi dari saya itu untuk hostingnya bisa di Bisnetgeo ya. Kalau provider lokal di Indonesia itu nanti ada banyak kelebihannya ya, bahkan termasuk murah juga teman-teman. Jadi saya itu selain cari yang kualitasnya bagus ya tentu saja harganya ya lumayan gitu ya, jadi nggak terlalu mahal. Kemudian apa sih domain itu? Jadi setelah kita tahu hosting itu tempat ya, tempat untuk kita menyimpan file-file ya ataupun gambar website kita ke hosting ya. Tapi kalau domain itu adalah alamat teman-teman. Ya. Jadi domain itu adalah alamat unik ya. Jadi nggak akan ada alamat yang sama ya, ataupun domain yang sama. Jadi digunakan untuk mengidentifikasi suatu website di internet ya. Contoh dedinugroho.com ya, itu adalah domain. Jadi dengan adanya domain itu bisa memudahkan pengguna mengakses website tanpa mengingat alamat IP yang rumit. Jadi yang kita tahu itu kan alamat IP itu kan ada banyak ya. Ada 192.92 misalkan titik 123.168 dan lain sebagainya. Daripada kita mengingat seperti itu ya, maka sangat lebih baik kita mengingatnya hanya dengan nama teman-teman ya. dedinugroho.com ya. Ini kan lebih enak ya. Kemudian untuk hosting dan domain itu bisa saya sarankan di Bisnetgeo. Oke, selanjutnya kita buka ya untuk Bisnetgeo. Oke, sekarang saya sudah buka untuk website bisnetgeo.com ya di sini. Kemudian di sini setelah terbuka, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada cloud dan hosting aman, cepat dan terpercaya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin membuat website tanpa coding menggunakan WordPress itu bisa menggunakan hosting dari Bisnetgeo ya teman-teman ya. Jadi kelebihannya itu uptime-nya 99,99%. Kemudian ada multiple data center juga, jadi bukan hanya di satu tempat. Kemudian sudah tersertifikasi untuk keamanannya. Kemudian ada gratis bandwidth dan skalabilitas yang tinggi. Oke. Kemudian untuk solusi dan produknya itu ada lumayan banyak ya di sini ya. Ada compute, kemudian ada web, storage ya. Pastinya ada domain juga ya. AI. Kemudian ada lisensi, cPanel dan Flash ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin menginstal WordPress itu saya sarankan untuk pilih web. Kemudian bisa pilih Neo WordPress ya. Kalau Neo Web Hosting ini juga bisa, tetapi kalau ingin websitenya itu lebih kencang ya, lebih cepat, kemudian nggak perlu repot mengelola hosting ya, itu bisa langsung pilih Neo WordPress teman-teman. Oke, sebelum kita klik ya, sebelum kita pilih Neo WordPress, kita bisa scroll ke bawah dulu. Di sini untuk sertifikatnya, untuk keamanan, kemudian supportnya itu luar biasa teman-teman ya.
professional supportnya itu 24 jam dalam 7 hari ya. Kemudian untuk respon pelayanannya, jadi saya itu sering WhatsApp ya untuk supportnya. Kalau misalkan ada kebutuhan yang mana kebutuhannya itu butuh technical support, yaitu kurang dari 15 menit teman-teman. Biasanya itu kurang dari 5 menit ya. Jadi udah cepat banget lah ya. Dan via WhatsApp ya. Jadi kita bisa klik WhatsApp di pojok kanan bawah di sini. Nanti akan diarahkan ke WhatsApp-nya supportnya ya. Jadi lebih enak, kalau WhatsApp itu lebih enak teman-teman daripada yang chatnya itu di website. Walaupun ada juga ya di sini ya. Tapi saya lebih suka untuk WhatsApp sih. Kemudian di sini ada diskon 50% khusus untuk pengguna baru. Kemudian optimasi biaya cloud sampai 70%. Oke, silakan teman-teman baca-baca sendiri. Untuk websitenya ada di businessgeo.com ya. Kemudian selanjutnya kita pilih Neo WordPress. Oke. Karena kan judul kita kan membuat website menggunakan WordPress ya. Jadi di sini saya rekomendasikan untuk menggunakan Neo WordPress. Jadi Neo WordPress ini hanya lebih ke penamaan ya. Penamaan. Kalau yang umum di provider lain itu adalah WordPress hosting, teman-teman. Ya. Jadi Neo WordPress ini sangat terjangkau ya, tanpa kerumitan pengelolaan server. Jadi nanti kita tinggal beli ini produknya, kemudian setelah beli langsung kita install WordPress, selesai. Kita bisa langsung akses websitenya, sudah langsung online teman-teman. Kita nggak perlu masuk ke cPanel, kita nggak perlu install melalui Softaculous di cPanel ya, itu mungkin lebih ribet ya. Tapi kalau ini pakai Neo WordPress ini lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi dengan infrastruktur berbasis Kubernetes ya, website minim downtime, stabil dan cepat. Jadi ini dilengkapi dengan website builder gratis dan generative AI untuk kebutuhan konten website supaya lebih menarik dan cepat gitu ya. Oke, silakan dibuka teman-teman untuk Neo WordPress-nya. Kemudian bagaimana cara belinya, itu bisa langsung dipilih di sini ya. Kemudian setelah dipilih, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman registrasi. Ya, jika teman-teman belum daftar ya, atau jika teman-teman misalkan pengguna baru. Kalau sudah daftar ya, ini diisi semua dari nama, kemudian nama depan, nama belakang, email ya. Kemudian password. Ini passwordnya itu jangan sampai lupa ya. Ini password portal Biznet, itu nanti disimpan. Email dan juga passwordnya itu di note ya, di catatannya teman-teman. Kemudian nomor WA-nya juga. Kemudian ini checklist. Setelah udah nanti bisa di create account. Setelah create account nanti teman-teman bisa langsung login ya, atau mendapatkan konfirmasi dari email ya. Selanjutnya saya ingin menginformasikan ke teman-teman, jika ingin ada pertanyaan ataupun belum paham, itu bisa ke kb.businessgeo.com/id/neo-wordpress. Jadi ini digunakan untuk seperti knowledge base ya. Jadi untuk artikel di mana kita bisa lihat bagaimana cara order layanan Neo WordPress di sini. Nah, di sini teman-teman. Jadi yang pertama itu habis ini kita praktekkan ya. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa pilih bisa login dulu ya. Bisa daftar, kemudian bisa login. Setelah itu teman-teman bisa pilih web, kemudian Neo WordPress, kemudian pilih quick create ya. Ya. Ataupun di sini create now, create new ya. Create new. Kemudian setelah itu kita bisa isi untuk app name-nya itu bebas, itu hanya penamaan di portal bisnisnya aja ya. Untuk penamaan produk ya yang kita beli, itu mau kita kasih nama apa. Kemudian paketnya kita bisa pilih untuk Neo WordPress ya. Kemudian muncul untuk biayanya. Kemudian kalau sudah oke, bisa pilih next ya di sini. Kemudian setelah itu konfirmasi untuk pesanan ya. Kalau misalkan sudah sesuai, klik order di sini teman-teman.
Jadi nanti akan masuk ke konfirmasi, itemnya apa, Neo WordPress, harganya 50.000 per bulan ya. Di sini kalau dengan PPN itu jadi Rp55.500. Kemudian metode pembayarannya itu bisa pakai Mitrans ya. Seperti ini. Kalau sudah oke, itu bisa klik order, teman-teman. Oke, kemudian setelah layanan aktif ya, maka muncul subdomain. Jadi ini subdomain itu di-generate otomatis dari Business Geo ya. Dari Business Geo-nya. Ini otomatis. Seperti ini, teman-teman ya. Contoh domainnya. Ya. Sip, kemudian setelah itu bisa langsung diakses seperti ini alamatnya, kemudian bisa custom domain juga, dan juga bisa reset password juga ya. Jadi kalau misalkan ingin reset password itu juga bisa. Sip, teman-teman, begitu untuk cara order layanan ya. Alamatnya di sini ya. Nanti saya berikan linknya di deskripsi video. Oke, sekarang kita masuk ke portal bisnisnya ya. Oke, sekarang saya sudah berada di portal Business Geo ya. Di sini teman-teman bisa login dulu di portal Business Geo. Kalau belum punya akunnya tadi silahkan daftar ya. Daftar kemudian login. Kemudian silahkan teman-teman ke sini ya. Ke web kemudian Neo WordPress di sini. Caranya itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Di sini bisa pilih create new ya buat baru. Di sini kita bisa isi misalkan Neo WordPress 01 gitu ya, atau DD atau 01 bebas. Kemudian untuk paketnya itu pilih Neo WordPress. Kemudian untuk siklenya bisa monthly atau annually ya. Jadi bulanan itu 50.000, kalau tahunan itu 600.000. Oke, kemudian kalau misalkan teman-teman mau coba dulu bisa, itu bisa pilih bulanan. Kalau mau langsung 1 tahun itu juga bisa. Kemudian di sini kita bisa pilih next ya. Di sini ada paket detail, itu konfirmasi ya. Apakah sudah sesuai atau belum, kemudian metode pembayarannya itu pakai Mitrans. Kalau sudah, silahkan klik order di sini teman-teman ya. Nanti silahkan dibayar. Setelah itu kalau sudah, nanti WordPress-nya bisa terinstall ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah order ya, sudah melakukan pembayaran juga, jadi sudah lunas. Kemudian silakan teman-teman kembali ke sini, web, kemudian Neo WordPress. Itu maka di sini harusnya sudah ada satu order ya, satu Neo WordPress yang sudah teman-teman order tadi. Ya, di sini saya masukkan tadi itu adalah Neo WordPress 01. Kemudian di sini statusnya itu nanti pertama itu pending dulu ya, pending dulu, nanti setelah beberapa menit ya, itu nanti berubah jadi aktif. Jadi pending itu karena proses menginstal WordPress-nya teman-teman ya. Dan proses konfigurasi lainnya. Itu nggak memakan waktu lama, itu bisa 1 sampai ya 3 menit ya, atau kurang dari 5 menit itu sudah aman, sudah aktif harusnya. Kemudian di sini ada informasi paket itu Neo WordPress ya. Kemudian dibuat tanggal sekarang 25 Mei ya. Itu expired sampai 1 bulan ke depan. Oke. Kemudian di sini ada informasi domain, teman-teman. Di sini kalau kita copy paste ya. Kalau kita ke sana ya. Kita klik ya, domainnya itu akan mengarah ke WordPress. Oke. Sini tampilannya. Sekarang teman-teman bisa klik di sini ya. Neo WordPress 01 sesuai namanya teman-teman. Kemudian di sini ada informasi detail mengenai tampilan ibaratnya seperti dashboardnya ya, dashboardnya WordPress tetapi dari portal, jadi bukan halaman admin. Di sini ada informasi untuk set URL-nya, kemudian kita bisa custom domain ya, di sini custom domain. Dan menurut saya wajib ya, jadi nanti teman-teman harus beli domain terpisah, kemudian bisa diupdate di sini.
Sementara untuk tutorial ini saya pakai domain bawaan ya, domain custom ini ataupun domain hasil generate ya dari Bisnejio. Kemudian untuk ini teman-teman, yang paling penting ya, untuk bagian username dan password, ini untuk username-nya itu defaultnya itu adalah admin dan passwordnya itu teman-teman bisa langsung simpan ya. Di sini passwordnya teman-teman bisa langsung show. Setelah di show itu nanti bisa disimpan. Ini misalkan saya show ya, saya show dan ini hanya muncul sekali teman-teman ya. Jadi sini ada peringatan default WordPress password ya, itu hanya muncul sekali aja nih. Ya, jadi di sini kita copy, kemudian saya mau simpan di note ya. Oke, saya simpan dulu admin usernya, kemudian passwordnya ini. Oke, sip, konfirmasi. Nah, di sini sudah nggak muncul teman-teman, sudah nggak muncul show-nya ya, ataupun kita nggak bisa lihat nih passwordnya apa karena emang cuma sekali. Kalau misalkan teman-teman tadi kelewat nggak menyimpan, maka bisa di reset di sini ya, bisa di reset. Oke, sip. Kemudian apalagi nih teman-teman, di sini ada informasi untuk ini ya, application ya, informasi aplikasi. Di sini bisa di scale up juga, bisa di upgrade juga database-nya, bisa di downgrade juga, kemudian penggunaan CPU-nya, memorinya. Oke, sip. Selanjutnya kita langsung masuk ke login to set ya. Di sini itu open link in new tab. Di sini saya mau login teman-teman. Jadi tadi admin, kemudian passwordnya itu adalah YGLA ya, sesuai tadi ya, sesuai yang sudah saya simpan. Ini harusnya sama, atau saya copy aja nih teman-teman. Sip, sama. Oke, sekarang kita login ya, harusnya oke ya. Sip, ini nggak perlu, ini boleh sih saya simpan ya. Kemudian ini oke, ini sudah oke sih. Saya pakai ijazah webcom@gmail.com atau remind me later juga boleh ya. Silahkan tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, di sini ada informasi untuk memasukkan website kita itu apa gitu ya. Misalkan saya ingin website, oke, personal site. Oke, saya mau pilih personal site. Kemudian untuk namanya, jadi ini bisa diubah ya nanti ya. Misalkan blog Dedi ya, atau website Dedi Nugroho. Oke. Setelah oke, kita bisa enter, kita bisa pilih klik next di sini. Kemudian goals ataupun tujuan itu saya mau publish a blog, kemudian grow site traffic. Oke. Pilih desain. Kalau desain ini bebas ya. Kalau untuk pertama itu bebas teman-teman. Ya, nanti kita ubah ya. Kita next. Kemudian untuk halaman itu saya nggak ingin ada halaman lain ya. Nanti kita buat sendiri. Sip. Kita cuma pakai homepage. Selanjutnya oke. Di sini proses install ya, ataupun proses import mengenai tema atau plugin ini hasil rekomendasi ya dari Bisnejio. Di sini silakan teman-teman tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jadi nanti saya akan jelaskan ya mengenai dashboard WordPress-nya. Tampilannya itu seperti apa. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi mungkin sedikit berbeda bagi yang teman-teman
installnya itu langsung dari cPanel ya. Tapi kalau menggunakan Neo WordPress itu seperti ini caranya ya. View site kita bisa lihat ya. Tampilannya itu seperti ini, sesuai dengan tema yang tadi kita pilih. Ya, tadi kita pilih random ya. Kemudian di sini ada site guide ya. Ini boleh diikutin, boleh enggak ya, bebas. Sekarang saya mau jelaskan dulu teman-teman. Di sini ada beberapa menu ya. Ada post itu untuk mengelola konten, kemudian untuk media ini untuk menyimpan file gambar ya, gambar ataupun video kita ataupun file-file yang lain ya. Kalau untuk media, kemudian page ini untuk halaman ya, bisa halaman home, bisa halaman kontak dan yang lainnya. Ini untuk halaman ya, page. Kemudian ada komen, kemudian appearance ini untuk mengganti tema. Ini ada plugin, nanti akan kita bahas ya. Dan user tool setting ini untuk pengaturan dasar ya. Sekarang kita ke sini dulu teman-teman ya. Site icon itu ada di sini ya, web icon ya. Di sini bisa teman-teman langsung isi logo. Di sini emailnya saya pakai ini. Kemudian UTC-nya saya di +7. Untuk date formatnya pilih yang ini. Ini bebas ya, sesuai selera. Kalau saya biasanya pakai ini teman-teman. Kemudian simpan. Selanjutnya kita ke permaling ya. Kita ke permaling. Untuk permaling itu strukturnya itu kita pilih post name supaya lebih SEO friendly ya. Jadi ada juga WordPress yang baru diinstal itu dia otomatis ke sini plain. Tuh jangan ya teman-teman ya. Kita pilih yang post name seperti ini. Kalau sudah di post name kemudian kita save perubahan. Selanjutnya setelah pengaturan dasar ya, untuk selanjutnya itu menu. Kalau menu ini bisa nanti kita ubah sendiri ya setelah kita ganti tema. Jadi sekarang kita instalasi tema baru nih teman-teman ya. Kita pilih tema, kemudian kita ganti. Saya ingin memberikan informasi ke teman-teman mengenai tema yang bagus ya. Itu ada Blocksy teman-teman ya. Ini temanya, kita bisa langsung install ya. Sini install, kemudian silakan ditunggu prosesnya sampai selesai. Setelah diinstal nanti bisa langsung diaktifkan ya. Sekarang kita aktifkan. Nah, kalau sudah, di sini ada informasi mengenai install Blocksy Companion, teman-teman ya. Jadi nanti ada banyak kelebihannya. Kita bisa import template ya dari sini. Kita install saja ini ya. Blocksy Companion ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa install import yang keren-keren ya. Apalagi yang versi Pro, teman-teman. Kalau Blocksy yang versi Pro atau Premium itu saya juga punya ya, tapi untuk di video tutorial sekarang ini kita pakai yang free dulu. Kemudian sudah masuk di menu Blocksy, ini menu temanya ya. Kalau kita lihat ya atau kita refresh itu pasti akan berubah. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke starter site. Nah, kalau kita lihat untuk template kitnya ya atau templatenya yang ready dari Blocksy itu ada banyak sekali teman-teman, dan ini bagus-bagus ya. Di sini ada untuk gadget, untuk home decor, cleaning service ya, dan ada untuk tanaman, untuk mobil ya, misal untuk service mobil, kemudian untuk pet shop ya, kemudian untuk website wedding ini juga ada, website agensi ya, atau web agensi ya, dan yang lainnya. Di sini saya mau pilih yang review hub ya, review hub.
Kita lihat, nah tampilannya tuh seperti ini teman-teman nanti ya. Keren banget ya. Tampilannya itu seperti ini ya. Kita bisa klik import di sini ya. Kemudian setelah itu kita install child theme. Di sini kita checklist. Kita next. Kemudian di sini ada Gutenberg atau Elementor ya. Di sini saya pilih Elementor. Kemudian di sini ada WP Form dan juga Elementor checklist semua, kita biarkan default. Kemudian di sini sudah checklist semua, kita install. Nah, untuk proses instalasi ini itu bisa cepat, bisa lama ya, tergantung dari koneksinya teman-teman juga ya. Yang penting di sini kita tunggu dulu ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai 100% ya. Oke, jadi untuk template-nya itu sudah selesai kita import. Di sini sudah berubah tombolnya dari import menjadi modify ya. Kalau yang lain kan masih import. Oke, sekarang kita cek dulu teman-teman. Kita arahkan ke sini, open link new tab. Kemudian di sini sudah berubah ya. Dari yang tampilan sebelumnya ya. Itu sudah berubah sesuai dengan template yang sudah kita import ya. Starter template-nya Blocksy. Dan ini free ya, ini gratis. Kita pakai Blocksy yang versi gratis. Kemudian kita lihat dulu di sini ada banner ya, ada headline, judul, deskripsi, kemudian ada tombol. Kemudian di sini ada ya supaya lebih menarik ya. Ini ibaratnya seperti ada perusahaan lain yang sudah percaya gitu ya dengan perusahaan atau website kita. Di sini ada logonya, logo Google, Airbnb, Uber dan yang lainnya. Kemudian di sini ada seperti testimoni, teman-teman. Jadi misalkan ini kan website review ya. Di sini ada misalkan 100.000 lebih review produk. Kemudian di sini ada 50.000 lebih happy client, 3,5 juta feedback gitu ya. Ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Bisa diubah juga atau bisa dihapus. Ada kategori, kemudian di sini ada tombol subscribe ya ke sosial media. Kemudian di sini ada popular review ya. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada footer teman-teman ya. Di sini ada beberapa halaman. Di sini ada 5 kolom ya. 5 kolom, kemudian ada tombol juga ke sosial media. Oke, ini keren banget nih teman-teman. Ya, ini bisa langsung kita pakai dan bisa langsung kita custom. Kemudian di sini ada 4 menu, ada home, kemudian ada menu review ya. Kemudian ada menu news. News itu seperti blog ya. Halaman blognya, halaman berita. Kemudian ada halaman kontak ya. Sini ada halaman kontak, alamat, jam kerja ya, nomor telepon. Kemudian di sini ada form, yang mana kalau kita submit itu nanti datanya akan masuk ke dalam form di dashboard ya. Oke, di sini ini kita kembali dulu ke home. Di sini teman-teman kita mau cek dulu untuk bagian tema ya. Harusnya sudah berubah ya menjadi Blocksy. Oke, sip. Di sini ada Blocksy child ya. Kemudian di sini kalau misalkan nggak kepake, di sini kita bisa hapus saja teman-teman. Ya. Supaya nggak menuh-menuhin ya. Kita hapus. Nanti untuk 2020-nya itu kita sisakan 1 ya. Oke, kayak gini boleh sih. Kita hapus. Oke, 2024-nya kita sisakan 1. Ini untuk default ya. Jadi kalau misalkan tema Blocksy-nya ini ada error ataupun ada isu ya, bug ya, itu kita bisa kembalikan ke tema defaultnya WordPress. Jadi masih aman. Kemudian di sini kita ke plugin dulu teman-teman. Ya. Kita mau bersihin dulu plugin yang mungkin kita untuk pembahasan di video ini kita nggak pakai dulu ya. Di sini untuk Akismet kita hapus dulu. Ya. Kemudian Hello Dolly kita hapus dulu ya. Set Assistant ini bagian ini ya, ini nggak perlu sih teman-teman. Jadi Set Assistant itu otomatis terinstall ketika kita tadi menggunakan hosting Neo WordPress ya. Ini kita hapus dulu. Oke, kemudian
Google Analytics boleh, Extendify ini juga oke. Kita nggak perlu. Kita hapus ya. Oke, sini kita hapus. Oke, di sini untuk all-in one SEO. Jadi oke, kita skip dulu teman-teman. Sekarang kita ke dashboard. Ya, kita cek dulu ya. Di sini kita sini kita bersihin ya. Supaya nggak terlalu penuh ya. Master Insight, oke. Ini nggak perlu. Ini nggak perlu juga. Oke, sip. Ini kita geser ke sini. Set hold-nya kita geser. Oke, sip. Jadi supaya lebih nyaman lah ya kita lihatnya. Kemudian di sini ada menu update, teman-teman. Jadi update itu kalau kita lihat itu dia bisa tahu tema mana yang perlu diupdate ya. Ini kita bisa klik kemudian diupdate saja, teman-teman. Kemudian insight itu di Monster Insight ya. Ini perlu di setting. Oke, sekarang kita coba cek dulu untuk bagian homepage ya. Kita pakai Elementor di sini. Kita ke menu home ya. Kemudian kita cek untuk bagian Elementor. Oke, tapi sebelum itu saya ingin ngasih tahu dulu teman-teman untuk blog sih ya. Di sini tadi belum saya jelasin ya. Di sini ada fiturnya itu selain starter site yang sudah kita import, itu ada extension juga ya. Extension itu ibaratnya seperti fitur tambahan ya, fitur tambahan di dalam tema blog C. Nah, di sini untuk free extensionnya yang gratis itu bisa pakai cookie ya, kemudian newsletter, kemudian product review dan trending post. Oke. Sekarang untuk bagian bawah itu pro ya, versi pro. Jadi kita bisa custom font, kita bisa download Google Font, taruh di lokal ya, lokal server di sini, server hosting kita. Jadi supaya nggak ngehit ke Google Font terus ya, itu mempengaruhi loading website. Kemudian ke useful plugin. Nah di sini, kalau misalkan butuh stackable itu bisa install Jet Engine, Green Shift ya. Karena kita sudah menginstal dan sudah menggunakan Elementor, maka di sini sudah terinstall. WP Form juga. Oke. Kalau changelog ini lebih ke history ya. History update versi. Jadi kita bisa lihat versi sebelumnya itu apa saja perubahannya. Oke. Sekarang kita ke bagian customizer. Jadi kalau customize itu kita bisa di sini, teman-teman. Oh, saya mau ubah bagian warna, itu kita bisa customize langsung di sini. Bagian typography juga ya, header, footer, blog ya, post. Tetapi kalau saran dari saya itu kita ke sini aja ya, teman-teman ya. Ke appearance, kemudian ke customize. Sini kita bisa klik ke ya, tab baru. Nah, di sini kita bisa ubah semua ya. Kita bisa ubah mengenai font, kemudian warna ya, header, footer dan yang lainnya. Ini misalkan nih saya ingin menghapus bagian review ya, atau kita lihat dulu lah ya. Kita coba dulu. Kita nggak perlu menghapus dulu teman-teman untuk menu-menunya. Jadi yang penting teman-teman paham bagaimana cara custom, bagaimana cara edit ya. Misalkan di sini untuk header dan footer. Jadi kalau customize itu lebih ke global dan juga header dan footer ya. Header dan footer di sini. Kalau isi di sini itu nggak masuk di customizer teman-teman. Tapi masuknya nanti by per page ya. Per page di sini. Ya, home, news ya. Blog dan kontak. Ya. Kalau ini kan nggak kepake ya. Privacy policy ini nggak kepake. Sampel page ini juga nggak kepake. Oke, sip. Jadi kita cuma punya 4 halaman sesuai dengan 4 menu di sini. Oke. Nah, di sini ada main row, ini diklik aja teman-teman. Ya, diklik aja. Di sini ada tingginya itu kita bisa sesuaikan. Misalkan defaultnya 100 ya. Kita mau gedein lagi bisa juga. Ya. Atau kecilin lagi juga bisa. Ya. Itu ya. Tapi saya kembalikan lagi ke default.
Oke, seperti itu. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini untuk desainnya, transparansi ya. Kemudian kita kembali lagi ya. Ini untuk bagian header ya. Jadi di sini ada, kalau kita klik itu yang paling bawah itu langsung muncul seperti ini. Ini ada main row, itu ada logo di sini. Kemudian ada menu ya. Menu 1 itu ini. Kemudian ada button. Button tuh ini, teman-teman. Ya. Kalau kita lihat ya. Nih. Oke, nah ini teman-teman. Ada logo, menu 1 dan button ya ini. Selain itu kita bisa tambahkan misalkan account ya, HTML, menu 2, sosial, search itu juga bisa. Ya, kalau mau tambahkan tinggal diseret aja teman-teman, tinggal di ke sini ya. Misal sosial. Nah, ini nanti tampil di sini. Ya. Nanti tampil. Tuh, tampil ya. Kalau kita klik, maka kita diarahkan ke bagian logonya ya. Logo sosial media. Ini bagaimana cara mengubahnya? Diklik aja teman-teman ya. Di sini. Bentar. Ini kalau buat nge-hide ya. Kemudian di sini bagian sebentar. Untuk desainnya. Oke, untuk konfigurasi ini ya, konfigurasi link itu ke general dan social network account. Jadi bukan di sini, teman-teman. Di sini hanya untuk nge-show dan juga untuk menghapus ya. Misal kita klik, maka kita akan diarahkan ke sini. Nih. Tuh. Ya. Misalkan Facebook, ya, Facebook. Nah, di sini tinggal dikasih linknya aja, teman-teman. Nanti kalau kita klik, maka akan diarahkan ke sesuai link yang kita simpan di sini. Oke, tuh. Masukkan link sosial media account kita ya. Jadi langsung aja masukin URL-nya di sini. Sesuai dengan, kalau misalnya ini Facebook ya, kita isi Facebook. Ya, kita isi Facebook di sini. Kemudian kalau misalkan ini X ya, ataupun ini Instagram, di sini kita masukkan Instagram. Kayak gitu, teman-teman. Kalau sudah, maka kita bisa publish. Oke, kita bisa publish. Oke, kemudian ini untuk tombol. Jadi kalau edit kita tinggal arahkan ke sini, bagian titik 3 ya. Di sini kita klik, maka dia akan langsung menuju ke bagian customizer header button. Oke, ini enak ya. Kita misalkan ubah nih menjadi kayak gini tampilannya. Tuh, berubah tampilannya. Kita ubah lagi, tuh berubah. Ya, size-nya kita bisa sesuaikan, misalkan kita gedein. Kemudian kita bisa default ya, kecilkan ya. Kalau default itu lebih ke medium ya, kayak gini. Sip. Untuk labelnya itu kita bisa ubah, misalkan kontak ataupun WhatsApp saya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nanti tinggal linknya ditaruh di sini ya. Misalkan dedinugroho.com. Nah, kemudian buka di tab baru. Setelah itu tinggal dipublish teman-teman ya. Kita refresh ya, harusnya berubah. Dan ini ketika saya klik ya WhatsApp saya, maka mengarah ke dedinugroho.com. Nah, di sini kayak gitu teman-teman ya, bagaimana cara edit untuk header ya. Sekarang kita scroll ke bawah, kita customizernya itu kita ubah ke bagian footer ya. Jadi kalau masalah header ini, kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan, boleh tulis ya di kolom komentar. Kemudian kita ke bagian footer teman-teman ya, bagian footer. Nah, di sini ada 5 kolom ya. Di sini aturannya 5 kolom. Kalau kita mau kasih 6 itu juga bisa. Ini tambah 1 berarti. Kalau 5 itu maka jadi 5. Kalau 4 maka yang satu nanti kehapus ya, jadi 4. Kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada pakai widget area 1, widget area 2, widget area 3, 4 dan 5. Kalau kita klik itu bisa juga. Tuh, langsung berubah ya. Di sini, important link. Nah, di sini. Misalkan kita ubah menjadi dedilink. Ya, maka dia akan berubah seperti ini.
Oke, ini juga sama, kontak us ya. Kontak us itu yang widget area 5 di sini. Kalau kita ubah misalkan kontak saya. Nah, maka dia akan berubah. Ya, untuk mengubah nomor handphone dan juga email itu ada di bawah di sini. Oke, kemudian kalau sudah itu dipublish. Ya, jangan lupa dipublish ya teman-teman ya. Jadi supaya langsung tersimpan. Kemudian di sini coba kita refresh. Ya, kita scroll ke bawah, harusnya berubah ya. Kontak saya, Dedi Link. Oke, sip. Kemudian bagaimana caranya kalau misalkan ini terlalu banyak nih 5, saya cuma pengen berapa ya? 4 misalkan. Bisa juga teman-teman diedit di sini ya. Kemudian 4 ini teman-teman mana yang mau dipilih? Misalkan saya nggak mau pakai quick link misalkan. Maka di sini teman-teman bisa geser nih di sini. Ya, geser. Ya. Nah, atau ini di close di sini. Close. Ini kan terhapus ya. Di sini kita geser. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kemudian editnya di sini kita ubah jadi 4. Nah, otomatis maka dia akan berubah kolomnya menjadi 4. 4 itu masing-masing itu 25%. Ya. Kalau 4 itu masing-masing 25% kayak gini. Kita bisa misalkan saya pengen yang paling kiri itu lebih lebar, itu kita bisa pilih ini. Tuh, lebih lebar. Atau tengah 2 itu lebih lebar seperti ini. Atau yang kanan lebih lebar kayak gini. Tapi saya pengen semuanya sama ya ukurannya. Itu kayak gini. Ya. Ini kolom spasi, widget spasi, row vertical spasi. Ini bisa teman-teman coba sendiri. Bisa teman-teman custom sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya teman-teman semua. Nanti kalau misalkan ada tampilannya kok jadi berantakan, itu jangan di save ya, tinggal di refresh kemudian di reload. Jadi nggak perlu di save teman-teman ya. Jadi pastikan hasil publishnya itu yang benar-benar teman-teman sudah suka gitu ya tampilannya. Oke, kemudian paling bawah bagian footer yang bagian copyright. Di sini kita bisa ubah juga teman-teman. Di sini tinggal diklik edit. Itu ada kolomnya itu 1. Kita bisa ubah 2 juga atau 3 atau 4 bebas. Ya, di sini saya pilih 1. Kemudian bagian desain ini juga bisa diubah. Ini untuk vertical alignment ya. Kemudian saya pengen edit bagian tombolnya. Sini kita klik. Nah, di sini misalkan saya ubah menjadi edit by Dedi. Ya. Nah, ini berubah. Oke, sip. Di sini sudah berubah. Horizontal alignment saya pengen ada di tengah nih, teman-teman, untuk bagian alignmentnya. Untuk bagian copyrightnya. Kita pilih ini tengah. Maka ini akan berubah di tengah. Oke, setelah selesai di publish. Ya, kita lihat perubahannya. Ini masih ini ya. Masih creative theme. Kita refresh, maka harusnya berubah. Oke, sip. Baik, untuk customizer ya. Di sini saya coba buka ya. Secara umum ya. Itu pertama ada general, kemudian ada general tuh kita bisa ubah layout ya. Kemudian button, breadcrumb ya. Dan yang lainnya. Scroll to tab ini ada fitur ini teman-teman di pojok kanan bawah. Kalau kita klik maka dia akan ke atas. Ini kalau kita nonaktifkan itu hilang ya. Ini nanti hilang. Ya. Tapi kalau kita aktifkan nanti muncul lagi. Jadi kalau saya lebih suka ada ya. Oke, kemudian di sini ada banyak, ada header, footer ya, sidebar, color, typography, performance ya. Ini juga, ini sudah defaultnya. Kemudian ada post type, di sini ada tipe blog ya. Nanti tampilannya untuk bagian news itu apakah tampilannya seperti ini atau mau diubah nih, misalkan lebih simpel. Saya lebih suka kayak gini teman-teman. Ya, lebih simpel ya. Atau dibuat grid ya, seperti ini juga bisa. Kalau sudah maka di publish. Kemudian kita bisa cek nih
telah selesai. Nah, kita bisa publish seperti ini. Oke ya, keren ya teman-teman ya. Ini untuk bagian news ya. Untuk bagian blog post ya, customizernya. Kemudian single post itu ketika kita buka ya, ketika kita buka untuk masing-masing postingan itu yang dimaksud single post. Kalau kita pengen ada right sidebar atau sidebar yang ada di kanan tuh juga bisa seperti ini. Oh, saya nggak ingin ada sidebar. Oke, kita pilih yang defaultnya kayak gini. Sip, kalau sudah disimpan. Oke ya. Kemudian di bawah ada kategori ya. Kemudian ada page author ya, kemudian search, product review. Product review itu yang tadi ya teman-teman ya. Produk review yang ini ya, yang halaman review. Ini kalau misalnya teman-teman cuma pengen pakai template-nya aja tanpa pengen ada menu review ya, jadi cuma blog biasa, itu teman-teman bisa hapus ya bagian produk review. Itu juga bisa, nanti saya berikan ya caranya ya, atau sekarang aja teman-teman. Jadi di sini di bagian blog sih ya, di sini kalau kita lihat bagian extension itu ada product review. Di sini sidebarnya itu ada menu product review. Kalau kita nonaktifkan maka dia harusnya hilang ya. Kemudian kalau kita refresh, nah product reviewnya hilang teman-teman. Nah, product reviewnya hilang. Dan di sini nanti juga nggak ada yang product review. Ya. Kemudian untuk core yaitu ada site title. Di sini kita bisa ubah site iconnya. Di sini kan defaultnya WordPress ya. Kita bisa ubah logo kita. Kemudian untuk menu ini nanti kita coba ubah ya bagian menu. Kita coba kurangin bagian reviewnya. Kita coba hilangin. Kemudian untuk widget ini normal ya. Homepage setting itu homepage-nya itu pakai menu home ya. Kita pakai halaman home. Kemudian untuk post itu pakai halaman news. Nah, ini hilang ya teman-teman ya untuk menu reviewnya. Kenapa? Karena kita hapus tadi fiturnya reviewnya. Oke. Sekarang kita ke bagian menu, appearance menu. Nah, di sini ya, post tipe product review itu enggak ada, itu kita hapus karena sudah kita hapus ya. Kemudian kita simpan. Setelah itu di sini kalau kita lihat ada blog juga, itu kita bisa masukkan, atau kita masukkan misalkan postingan ya, atau custom link. Contoh misalkan custom link itu https ya, dedinugroho ya .com. Nah, link tagnya itu misalkan web dedi misal, tambah ke menu. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat itu URL-nya itu mengarah ke dedinugroho.com. Oke, kemudian kita simpan. Kita refresh di sini. Reviewnya itu hilang, ada ketambahan web dedi, teman-teman. Kalau kita klik, maka akan mengarah ke sini. Oke ya. Sip. Kemudian kita kembali lagi ke mana nih? Menu. Oke, untuk customizer ini harusnya teman-teman udah paham ya. Kalau misalkan ada pertanyaan itu bisa ditulis di kolom komentar. Untuk customizer header ya, kemudian kita tambah logo juga, tambah social icon ya, social media icon, kita ubah tombolnya ya, kita ubah menunya, kemudian kita ubah bagian footer dan copyright. Itu udah lumayan lengkap ya teman-teman ya. Kemudian ada tombol menuju ke scroll to top juga. Oke, kemudian kita ke setelah itu tadi setelah customize kita ke menu. Di sini menunya teman-teman juga sudah paham ya bagaimana cara menambahkan. Jadi intinya kita checklist ya, misalkan kita ingin ada postingan yang kita mau masukin ke menu, kita checklist aja nih teman-teman. Kita add to menu. Tapi kemudian kita harus edit nih bagian label. Karena label tuh nggak mungkin sepanjang ini. Kalau labelnya sebanyak ini, kalau kita simpan, kemudian kita refresh, itu jadinya panjang teman-teman. Ya, jadinya panjang.
Jadi harus diedit. Misal tutorial WordPress gitu ya. Jadi misal ini postingan tutorial WordPress. Dan kita simpan, di sini kita refresh. Nah, seperti ini. Kalau kita klik, maka dia akan mengarahkan ke postingan. Postingan yang sudah kita pilih. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana cara edit menu. Dan di sini untuk menu itu ada manage location ya. Jadi kita pakai header menu 1 itu pakai yang apa? Kita cuma ada main menu, jadi kita pilih main menu. Seperti itu. Kemudian setelah custom tema ya, kemudian update menu juga. Kita selanjutnya adalah mengelola konten, teman-teman. Oke, jadi setelah customize ini kita ke bagian materi mengelola konten. Kita buka untuk menu post ya. Jadi kalau konten utama itu ada di postingan dan juga page ataupun halaman. Jadi untuk postingan itu secara default itu kita dikasih, ini hasil import template ya, yang tadi sudah kita import. Itu defaultnya itu ada 5 teman-teman ya. Ini ada 5 di news ya, 5 postingan di sini. Oke, 5 postingan. Nah, di sini kalau misalkan kita hapus salah satu, maka sebetulnya dia nggak betul-betul terhapus ya, tapi masuk di sini di trash ya, di trash, di sampah. Nah, kalau kita mau restore itu juga bisa. Kalau kita mau hapus permanen itu juga bisa. Nah, tetapi kalau untuk di tampilannya di sini 5, kalau kita refresh itu maka harusnya sudah terhapus. Sini tinggal 4. Oke, itu untuk menghapus postingan ya. Kalau bagaimana cara menambahkan postingan, jadi di sini kita bisa pilih ya. Oke, sebelum kita tambah, itu kalau di menu post itu ada kategori dan juga tag ya. Kategori dan juga tag. Sebetulnya untuk kategori dan juga tag ini sudah saya buat videonya, penjelasannya ya. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri untuk di playlist YouTube saya, itu playlistnya. Sebentar, ini saya buka dulu ya playlistnya ya. Silakan teman-teman buka untuk YouTube saya di sini, di YouTube Dedi Nugroho. Kemudian pilih playlist, lalu lihat di bagian tutorial WordPress dari pemula sampai mahir. Di sini bisa lihat lengkap. Nah, di sini tinggal cari kategori, teman-teman. Nah, di sini ya. Apa itu kategori dan tag dan cara membuatnya. Di sini saya sudah buat ya di bagian 9. Oke, video ke-9. Ya. Di sini, teman-teman. Oke, di situ sudah saya jelaskan mengenai apa itu kategori dan juga apa itu tags. Ya. Sekarang kita lanjut untuk postingan. Untuk menambahkan postingan itu silakan klik add new post ya. Tambah postingan baru. Di sini untuk tampilannya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman masih kesulitan untuk tampilan seperti ini dan lebih suka dengan classic editor ya, itu teman-teman bisa ini kita close. Teman-teman bisa install untuk plugin yang namanya classic editor ya. Di sini kita tambah. Plugin ini classic editor, teman-teman. Ya. Classic editor itu seperti ini tampilannya. Ya. Jadi betul-betul editor klasik ya, yang sebelum yang ini ibarat kata seperti di Microsoft Word ya. Itu seperti ini. Nah, kita kembali lagi untuk tampilan modern. Ini misalkan tutorial membuat website tanpa coding menggunakan WordPress. Oke. Kita copy, isinya kita paste. Seperti ini. Kemudian di sini bagaimana cara publish? Di sini ada 2, bisa save draft. Ya, save draft itu nggak mungkin muncul ya di sini. Di sini nggak mungkin muncul. Ya. Atau save publish ya, kita klik publish. Tapi sebelum itu pastikan teman-teman mau ngisi juga untuk fitur image atau thumbnailnya ya. Kalau fitur image itu thumbnail
Sini teman-teman bisa pilih ataupun bisa upload sendiri kalau misalkan belum ada. Sini saya mau bebas ya. Saya bebas pilih. Jangan lupa dikompres dulu ya teman-teman ya. Jadi supaya lebih ringan ketika orang buka artikelnya. Kemudian bisa dipilih publish. Sebelum itu pastikan URL-nya itu sudah sesuai. Kalau ini terlalu panjang ya. Ini saya hapus. Jadi tutorial membuat website tanpa coding ini udah cukup. Ini lebih ke SEO ya teman-teman ya. Kemudian dipilih publish. Oke. Setelah publish di sini kita refresh, kita reload. Di sini berubah jadi 5 nih teman-teman. Kalau kita lihat. Nah, jadi 5 ya. Nah, di sini ada tutorial membuat website tanpa coding menggunakan WordPress. Di sini untuk isinya. Kalau kita klik, maka dia URL-nya sama seperti yang sudah kita ubah sebelumnya. Oke. Dan isinya seperti ini. Sip teman-teman. Jadi silahkan teman-teman langsung bikin aja untuk postingannya. Kalau ingin edit dengan Elementor itu juga bisa diklik di sini. Itu adalah cara untuk membuat postingan ya. Kita sudah membuat postingan. Kalau edit tinggal diedit aja teman-teman. Kalau edit cepat ya, quick edit itu kita bisa ubah kategori. Misal news. Nah, kita update. Oke, sip. Kemudian setelah itu ada page atau halaman yang mana kita bisa mengubah untuk halaman home seperti ini, teman-teman. Ya, kita ubahnya itu pakai Elementor. Ya. Jadi kalau Elementor itu saya sudah buat juga untuk videonya ya, playlistnya. Itu teman-teman bisa buka di tutorial Elementor. Ini baru sedikit untuk videonya ya, baru 14 ya. Jadi kedepannya kemungkinan akan saya tambah lagi mengenai apa itu Elementor, cara install, kemudian cara editnya. Ini teman-teman bisa tonton dulu untuk videonya di Elementor kalau misalkan ingin lebih paham ya, ingin lebih paham bagaimana edit menggunakan Elementor. Oke, di sini untuk tampilannya seperti ini ya. Kita bisa ubah sendiri. Misalkan di sini kita ubah kita hapus berita seputar produk digital ya, dan review produk misalkan ya. Kemudian untuk deskripsinya saya nggak ingin ada deskripsi, jadi saya hapus. Sip. Di sini bisa disesuaikan learn more-nya. Misal news. Nah, di sini kita arahkan ke sini, teman-teman. Kita arahkan ke news di sini. Kita copy, kita paste di sini, di linknya. Ya, di bagian kiri. Kalau sudah di-update. Maka kalau kita lihat dia sudah berubah, udah nggak ada deskripsi, dan kalau kita klik bagian news, maka dia akan mengarah ke news. Ya. Oke, kemudian di sini bisa diubah juga, logonya juga bisa diubah ya. Di sini juga, kemudian di sini top kategori. Oke. Ini kita untuk navigator bisa kita close dulu ya. Oke, bagian subscribe ini juga bisa disesuaikan sendiri ya. Di sini kalau mau mengubah tinggal diklik ya, diklik bagian di sini penamaannya, bisa diubah ikonnya, bisa diganti linknya. Kalau mau menambah gimana mas? Begini teman-teman ya, add item, kemudian di sini kita ganti, misalkan kita ganti Instagram. Oke, kita pilih, kemudian kita insert ya. Sini kita tinggal copy paste untuk linknya. Kemudian di sini ada link option, kita bisa open in new window, jadi seperti open new tab ya, kayak gitu teman-teman. Kemudian di update.
Sip. Kalau misalkan saya nggak ingin ada popular review, kita close. Oke. Kemudian kita simpan, update. Sip. Saya juga nggak ingin ada ini teman-teman. Misalkan kita hapus semua, kita hapus. Sini kita kasih ya tingginya 50. Oke. Kemudian kita simpan. Sip. Seperti itu teman-teman. Kita refresh. Di sini sudah ada perubahannya. Oke. Dan semua yang ada kalau di kontak ini juga sama aja ya. Ini juga pakai Elementor. Kemudian untuk di bagian kontaknya itu teman-teman bisa sesuaikan sendiri, sama caranya ya, edit with Elementor seperti ini juga. Nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk tampilannya. Oke. Setelah konten mungkin lebih ke plugin ya. Jadi setelah teman-teman menginstal WordPress itu saya sarankan langsung mengubah ya. Kita tambah WPS ya, WPS head login. Jadi saya sarankan teman-teman langsung mengubah URL login ya, URL login di sini. Jadi supaya nanti enggak slash WP admin gitu ya. Di sini saya juga udah bikin videonya. Ya. Mengubah URL login ini sudah ada teman-teman di bagian tips dan trik WordPress. Ya. Itu untuk pluginnya. Kemudian kalau untuk plugin SEO itu bisa pakai all-in-one SEO, kemudian bisa juga pilih rank math, Yoast itu juga bisa. Kalau keamanan itu juga bisa dipakai ya, itu WordFence. Kemudian kalau untuk backup teman-teman bisa pakai Updraft Plus dan WP Vivid ya. Kemudian udah mungkin cukup itu teman-teman. Kalau untuk analytics saran saya lebih baik pakai Google Analytics aja ya. Jadi di sini cuma dikasih cuma nyimpen code ya, cuma nyimpen di header code-nya aja untuk analytics. Jadi nggak perlu pakai plugin teman-teman ya. Ini nggak perlu nih, bikin berat soalnya. Oke, skip. Kemudian untuk Google Search Console itu juga langsung aja dibuka, jadi nggak perlu pakai plugin ya untuk menampilkan Google Search Console, itu juga nggak perlu. Jadi supaya kita itu membuat website menggunakan WordPress itu lebih ke meminimalisir ya, meminimalisir plugin teman-teman. Jadi supaya nggak terlalu banyak plugin. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe, kemudian like, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Kita review sedikit ya, tadi sudah kita bahas bagaimana cara membuat website menggunakan WordPress ya, itu tanpa coding. Jadi saya buat ini walaupun saya kerjaan utama itu sebagai programmer yang ngoding, tapi saya emang senang gitu ya, ngulik WordPress itu juga senang. Makanya ketika saya mendapatkan klien di jasa pembuatan website itu saya sebagian besar tuh saya pakai WordPress, karena selain lebih memperkecil biaya produksi, itu juga menggunakan WordPress itu juga lebih mempercepat ya, mempercepat waktu pengerjaan. Oke, kemudian tadi sudah kita bahas mengenai pengenalan WordPress, kemudian hosting dan domain, kemudian instalasi WordPress ya ketika kita beli di Neo WordPress, kemudian ada pengaturan dasar, kemudian instalasi tema dan customize ya, kemudian mengelola konten, postingan dan halaman menggunakan Elementor, kemudian mengenai plugin ya, rekomendasi beberapa plugin yang biasa saya gunakan. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.